Selamat pagi anak-anak, Shalom buat kita semua. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah dan tentunya anak-anak sudah siap semua ya untuk kita beribadah mulai dari kita memuji Tuhan, mendengarkan firman sampai nanti selesai ya. Lagu pertama kita akan pujikan lagu hari ini, Kurasa Bahagia. Boleh bertepuk tangan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk teman, mungkin apa saudara? Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berikan sikap terbaik ketika kita berdoa dan berbicara kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang sungguh baik, pagi hari ini kami mengucap syukur jika Tuhan sudah menolong kami, mengundang kami untuk kami boleh beribadah bersama. Tuhan, sebentar kami akan memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, supaya kami boleh mendengarkan dan memuji Tuhan dengan baik. Kami juga bersyukur ketika Tuhan memberikan kesehatan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau ingat beberapa teman kami yang mungkin saat ini dalam kondisi yang kurang sehat. Biarlah tangan kasih Tuhan menolong setiap teman-teman kami, sehingga dengan perkenan Tuhan, teman-teman kami boleh sehat semua, dan pada saatnya nanti boleh bersama-sama mengikuti ibadah secara online. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak, untuk lagu kedua kita akan pujikan lagu apa Pak Wan? Lagu yang kedua? Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya. Ya, hari ini kita mau belajar tentang berharap kepada Tuhan. Jadi Yesus itulah satu-satunya. Mari kita akan pujikan lagu kedua
Yesus itulah satu-satunya. Anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita dengan kita akan memujikan lagu Baca Kitab Suci. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yang kedua dengan gerakan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya. Baik anak-anak, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kepada Ibu Pendeta Kristiani Santoso dipersilahkan untuk menyampaikan firman. Dan untuk anak-anak yang di rumah, mari bersama-sama kita ikuti cerita dari Ibu Kristiani. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita akan bersama-sama menerima firman Tuhan, Bu Kristi mau ajak kita main-main sebentar. Nah, di sini Bu Kristi punya sebatang kayu, juga korek api. Nah, apa yang terjadi kalau kayu ini Bu Kristi sulut dengan korek api? Terbakar nggak ya? Nah, kayu ini ketika dibakar dengan korek api, maka kayu ini akan terbakar ya. Nah, meskipun nyalanya kecil, tapi kayu ini bisa terbakar, keluar apinya. Ya. Nah, apa yang terjadi kalau kayu ini sebelum Bu Kristi bakar, kita basahi dulu. Apakah dia akan juga terbakar? Kita coba ya. Nih, Bu Kristi punya air.
Mari kita basahi dulu. Apakah kayu ini juga akan terbakar dengan cepat? Yuk, kita lihat sama-sama. Wah, ternyata kayu ini nggak terbakar ya. Kenapa? Karena basah, ada airnya. Jauh lebih sulit untuk membakar kayu yang basah daripada kayu yang kering. Kalau kayu yang basah sulit terbakar karena dia mengandung air. Tapi di Alkitab kita bisa menemukan cerita luar biasa ini di mana kayu yang basah bisa terbakar, bahkan tidak dengan disulut api oleh orang lain. Tapi kayu ini terbakar dengan sendirinya. Wah, pasti lebih luar biasa lagi ya. Nah, cerita ini ada di Alkitab, khususnya di 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai 39. 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 39. Nah, sebelum kita lebih detail mendengar cerita firman Tuhan ini, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong kami, supaya kami boleh setia mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh mengerti firman Tuhan itu, dan firman itu kami ingat selalu di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang menolong kami. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ceritanya waktu itu ada bangsa Israel yang sedang mengalami kekeringan. Kekeringan tuh apa sih? Mereka tidak mengalami hujan. Berapa lama? 3 tahun. Wah, 3 tahun gak ada hujan. Coba bayangkan. Jadi mereka mengalami kekeringan di mana-mana. Sumur menjadi kering, bahkan sungai menjadi kering. Karena selama 3 tahun mereka tidak mengalami air hujan. Nah, kok bisa mereka mengalami kekeringan seperti itu? Ternyata kekeringan itu disebabkan karena bangsa Israel yang bertindak jahat di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan mengirimkan kekeringan untuk menjadi hukuman buat bangsa Israel, supaya bangsa Israel menyadari kesalahannya. Nah, apa sih kesalahannya? Kesalahannya adalah, kalau kita mau lihat Alkitab di bagian yang lain, khususnya di pasal 16 ayat yang ke-29, di sana disebutkan Ahab, anak Omri, menjadi raja atas Israel. Di ayat yang ke-30, Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Ya, jadi raja Israel ini raja yang jahat, lebih daripada semua raja Israel sebelumnya. Apa yang dia lakukan? Ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Padahal kan hanya ada satu Tuhan, satu Allah yang Israel selama ini sembah, yang raja-raja Israel ini sembah. Tetapi Ahab menyembah Allah yang lain, yang namanya Baal. Padahal Baal ini ada nggak ya? Allah atau bukan ya? Kok sampai Ahab ini menyembah? Maka Nabi Elia kemudian mengajak, membuktikan di hadapan Ahab dan di hadapan nabi-nabi Baal yang lain. Jadi ada 450 nabi Baal dan Elia seorang diri, dia adalah nabi Tuhan. Nah, apa yang dilakukan Elia? Elia mengajak membuktikan dengan cara begini. Mari kita menyediakan dua ekor lembu, ya, 2 ekor lembu jantan yang akan dipakai untuk persembahan. 1 dipakai untuk persembahan kepada Baal, 1 dipakai untuk persembahan kepada Allah. Nah, lalu disiapkanlah mezbah persembahan itu dengan kayu, dengan potongan lembu yang diletakkan di atasnya. Tapi syaratnya mereka tidak boleh menaruh api.
ya. Mereka hanya mempersiapkan mezbah persembahan, binatang yang akan dikorbankan, tetapi tidak boleh menyiapkan api. Nah, dari mana apinya? Apinya akan muncul dari Allah sendiri atau Baal sendiri. Siapa yang doanya didengar dengan memunculkan api, maka dialah Allah yang sesungguhnya. Nah, maka singkat cerita, nabi-nabi Baal yang jumlahnya 450 itu berteriak-teriak, berseru kepada Baal supaya menurunkan api pada mezbah persembahan itu. Sekeras apapun mereka berteriak, ternyata nggak terjadi apa-apa. Tidak ada api yang muncul, binatang korban dan mezbah persembahan itu sama sekali tidak terbakar, nggak ada apa-apa. Ya, artinya Baal bukan siapa-siapa, dia bukan Allah, dia bahkan tidak ada. Nah, lalu gilirannya Elia yang berseru kepada Tuhan. Sebelum berseru kepada Tuhan, Elia ini melakukan sesuatu yang lebih luar biasa lagi. Dia sama mempersiapkan mezbah persembahan, korban bakaran berupa lembu diletakkan di atasnya, tetapi yang luar biasanya ada di ayat 4. Sesudah itu Elia berkata, ayat 34, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya, ya, bahkan sampai 3 kali. Artinya mezbah korban bakaran yang tadi sudah siap, Elia memintanya untuk disiram dengan air. Bukan cuma 1 kali, bukan cuma 2 kali, tetapi 3 kali. Dan jumlah air yang disiramkan nggak sedikit loh. Jumlah airnya ada banyak. Di sana disebut 4 buyung dengan air. Nah, 4 buyung tuh bahkan dikali 3 gitu ya. Jadi total ada sekitar 12 buyung. Nah, itu bukan hanya air 1 gayung ya, jangan dibayangkan itu gayung yang kita pakai buat mandi. Bukan, itu jumlahnya ratusan liter. Ratusan liter itu apa? Kalau kalian bayangkan galon air minum itu ada 19 liter. Nah, itu jumlahnya bisa 30 galon air. Nah, ya. Jadi banyak sekali air yang disiramkan ke mezbah. Wah, jadi ini tantangannya makin sulit. Yang tadi, yang pertama, nggak disiram air aja nggak terbakar. Apalagi ini disiram air. Kalaupun ada api, akan sulit terbakar. Seperti kayu tadi di awal yang Bu Kristi bakar, ya. Kalau basah, dia sulit terbakar. Nah, apakah Elia juga akan mengalami kesulitan dalam membakar korban bakaran yang sudah dia persiapkan? Ternyata ketika dia berdoa kepada Tuhan, ya, dia berkata di ayat yang ke-36, Elia berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel." Ya, Elia berkata, biar semua orang tahu bahwa Allah itu ada, Allah itu hidup dan berkuasa. Maka supaya korban bakaran ini terbakar dengan api yang dari Allah sendiri. Apa yang kemudian terjadi? Di ayat yang ke-38 di sana dikatakan, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang di dalam parit itu habis dijilatnya. Wah, luar biasa sekali ya. Kayu dan seluruh korban bakaran yang tadi disiram dengan air bukan hanya terbakar sedikit, ya, tapi semua itu habis dimakan api. Yang membuktikan bahwa
apa yang Elia sembah, yaitu Allah, sungguh-sungguh ada. Karena Allah mendengar doa Elia, bahkan melakukan sesuatu untuk membuktikan bahwa Allah itu ada. Ya, tadi nabi-nabi Baal berteriak-teriak, tapi mereka tidak mendapatkan apapun, jangankan terbakar. Nggak terjadi apa-apa dengan korban persembahan mereka. Tetapi Elia, karena dia percaya pada Allah yang sesungguhnya, Allah yang benar, dan Allah itu ada, maka doa Elia terjawab, permintaan Elia dikabulkan, dan korban persembahan yang Elia siapkan sungguh-sungguh terbakar. Itu membuktikan bahwa Allahnya Elia itu ada, hidup, bahkan berkuasa. Nah, kabar baiknya buat kita semua, Allah yang Elia sembah adalah Allah yang sekarang ini juga kita sembah. Allah yang menciptakan kita, bahkan Allah yang hadir ke dunia ini dalam diri Tuhan Yesus, Dia sungguh nyata. Dia ada dan mendengar setiap doa-doa kita. Maka kepada Dialah kita bisa berharap. Kalau saat ini anak-anak merasakan kesulitan dalam hal-hal tertentu, misalnya dalam pelajaran di sekolah, dalam permasalahan bersama dengan saudara, atau orang tua, atau apapun yang kita rasakan pergumulan, ketika kita berdoa, kita sedang berbicara kepada Allah yang hidup, Allah yang sungguh-sungguh ada, ya, bukan seperti Allahnya Ahab, yaitu Baal yang bukan apa-apa, tetapi Allah kita sungguh ada. Elia sudah membuktikan keberadaan Allah itu, dan mari kita juga percaya. Kita melihat apa yang Elia lakukan, dan dari situ pun kita menjadi percaya. Kita bisa berharap kepada Allahnya Elia, Allah yang kita sembah sekarang, dan Allah yang ada di dalam diri Tuhan Yesus. Apapun yang kita rasakan di dalam doa, apapun yang mau kita sampaikan, Allah mendengar. Dan yakinlah Allah sedang bekerja mendatangkan kebaikan buat kita semua dan menjawab setiap doa kita yang kita serukan kepadanya. Mari berharap kepada Allah yang hidup karena Dia tidak pernah mengecewakan. Saat ini, mari kita satu hati, kita kembali berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur bahwa kami hari ini dibukakan, bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang nyata, Allah yang hidup, dan bahkan Allah yang telah hadir ke dunia ini di dalam diri Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa untuk kepercayaan itu. Dan mulai hari ini kami makin diteguhkan dan kami tidak ragu sedikit pun bahwa Allah itu ada dan Allah itu senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Dan kami sebagai manusia boleh berharap kepada Allah yang akan menyatakan kuasanya, menunjukkan kuasanya di dalam kehidupan kami, khususnya untuk setiap pergumulan yang kami hadapi dan untuk setiap doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, maka kami mengizinkan Allah untuk senantiasa berkarya seluas-luasnya di dalam kehidupan kami anak-anak Tuhan, supaya kami juga boleh terus mempersaksikan Allah yang hidup itu di tengah-tengah kehidupan kami dan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, hanya kepadamu kami percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Kristiani yang sudah membawakan firman. Anak-anak, kita akan belajar satu lagu baru, judulnya Berdoa. Kata-katanya sederhana dan kita akan belajar bersama, kita nyanyikan 3 kali berturut-turut. Mari Pak Wawan. Berdoa
mengakhiri ibadah kita hari ini dan pesan dari firman Tuhan, kita tetap berharap kepada Tuhan dan terus berdoa kepada Tuhan. Sampai ketemu anak-anak, Tuhan memberkati kita semua.